Halo semuanya, selamat datang di channel Energi Positif. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai jimat. Ya, jimat, tapi bukan jimat yang sangat berkaitan dengan klinik gitu ya, tapi jimat yang sering digunakan oleh ibu-ibu hamil atau bayi. Nah, kalau kamu masih keturunan Jawa ataupun tinggal di lingkungan Jawa, maka kamu pasti sering melihat yang kayak gini. Nah, misalnya gini, ada bayi yang menggunakan jimat. Dalam hal ini yang dipakainya itu sejenis gelang ya, yang terbuat dari mungkin kombinasi rotan dengan, saya kurang tahu bahannya itu, kemudian dijadikan gelang gitu ya, dijadikan gelang pada tangannya. Nah, biasanya sejak dari bayi baru lahir ya, itu dikenakan oleh bayi tersebut sampai dia berusia mungkin kurang lebih sekitar 1 tahun. Nah, kemudian yang menarik lagi nih, selain jimat, gelang tadi ada gunting, ada deringu bangle, kemudian satu hal yang juga cukup menarik bagi saya gitu, ternyata yang bisa pakai gelang ini nggak hanya anaknya tapi juga ibunya. Jadi sebelum anaknya lahir, maksudnya ibunya, ibu hamilnya juga menggunakan gelang yang sama, hanya aja ukurannya lebih besar. Jadi ibunya lagi hamil pakai gelang seperti itu, begitu anaknya lahir pakai gelang anaknya juga. Nah, ini adalah tali pusar bayi yang sudah dilahirkan, disimpan gitu ya, disimpan sampai kering. Ini dipercaya dapat memberikan kesembuhan kalau bayinya sakit. Menarik ya? Nah, seperti pada video tadi ya, apa sih jimat itu? Jimat itu adalah suatu benda yang diyakini ya, yang diyakini mempunyai kekuatan tertentu yang digunakan untuk dalam hal ini ya, digunakan untuk menangkal roh-roh jahat atau roh-roh halus yang akan mengganggu bayi ataupun ibu hamil tersebut ya, keselamatan bayi dan ibu hamil tersebut. Dan itu adalah aksesoris wajib gitu ya, yang biasa dibawa-bawa oleh ibu hamil gitu, diselipkan di balik baju gitu ya, nggak boleh lupa itu. Nanti kalau lupa, kalau nggak mertua ya ibu yang marah gitu ya. Ada satu lagi yaitu semacam duri rotan yang dipasang di pintu rumah atau di atas jendela. Tujuannya sama, agar si bayi dan ibu hamil tidak diganggu oleh roh-roh jahat. Ternyata jimat yang digunakan untuk ibu hamil dan juga bayi ini, terutama bayi ya, itu tidak hanya digunakan di Indonesia. Ya, kamu silakan Google aja bahwa ternyata di beberapa negara seperti di Rumania, Brazil, di negara China, itu semuanya ada ya, terutama di Asia ini yang mempunyai bentuk-bentuk jimat tertentu yang dengan tujuan yang sama gitu ya, biar bayinya tidak diganggu gitu. Itulah yang namanya kepercayaan ya. Kepercayaan itu, ketika saya bicara kepercayaan, yang namanya kepercayaan bukan hanya religion, bukan hanya agama, tapi seperti ini juga kepercayaan yang diturunkan terus-menerus, turun-temurun menjadi tradisi, sehingga kita sebut sebagai tradisi atau budaya. Itulah namanya belief system atau sistem kepercayaan. Jadi tidak harus namanya agama ya, yang seperti ini juga disebut belief system. Sendiri karena masih ada keturunan Jawa juga pernah menggunakan itu ya, karena disuruh ya. Nanti kalau tidak dibawa itu orang tuanya marah itu. Itulah yang menjadi efek buruknya ya, kalau kita tidak membawa-bawa itu nanti dikatain kalau ada masalah itulah karena namanya kualat sama orang tua, itu kualat ya, tidak bawa apa-apa, jadi nanti diganggu nih. Kenapa bayinya nangis-nangis? Karena ternyata lupa bawa jimatnya yang gunting itu. Itu penyebabnya kenapa bayinya menangis atau rewel dan sebagainya itu. Saya di sini tidak ingin tidak ingin membahas masalah jimat ini dari sudut pandang religion atau agama ya, karena itu bukan aspek yang saya gali, bukan bagian saya. Tapi saya di sini lebih suka mengamatinya dari segi tradisi gitu ya, kehidupan masyarakat secara umum, dan juga dari sisi spiritualnya ya. Jadi keyakinan ini, kepercayaan ini yang menarik bagi saya. Pertanyaan saya itu, bagaimana mungkin sebuah benda yang begitu sederhana tadi bisa demikian melekatkan keyakinan kepada masyarakat dan turun temurun gitu ya. Mungkin kalau sekarang hanya ikut-ikutan.
Tapi kalau dulu ya di masyarakat tertentu itu memang menjadi satu keyakinan. Saya pernah dengar bahwa ternyata memang benar ada gangguan-gangguan yang dirasakan oleh ibu hamil, yang mungkin dialami oleh tetangga sekitarnya, yaitu ada makhluk halus tertentu yang khas biasanya suka mengiringi ibu hamil tersebut. You know lah ya apa nama makhluk halus tersebut, karena setiap masyarakat, setiap negara punya yang namanya urban legend ya, gitu ya. Jadi legenda makhluk halus tertentu yang ketika hamil dia akan muncul, itu mengerikan sekali sampai ngetop di filmnya ya. Banyak difilmkan itu ya. Saya sebut saja di sini bahwa salah satu entitas atau makhluk yang biasanya mengikuti ibu hamil atau bayi yang baru lahir itu namanya kuntilanak. Entah kenapa kuntilanak ini dipercaya dapat ditangkal dengan menggunakan gunting, peniti, jering lubang le, dan juga menggunakan gelang yang terbuat dari rotan, dan mungkin ada ajian-ajian tertentu di dalamnya ya. Yang menariknya lagi, ketika tes CPNS, saya dengar yang tahun kemarin, ternyata banyak sekali peserta yang membawa-bawa jimat tersebut sampai disita oleh panitia ya. Aneh-aneh lah pokoknya gitu ya. Ada yang jimatnya terbuat dari potongan kain kafan. Ini setelah saya pelajari, ternyata dapat menjadi sesuatu yang begitu nyata, dapat menjadi sesuatu yang benar-benar seperti realita apabila kita meyakini. Nah, prinsipnya gini, semakin kita yakin akan sesuatu, maka sesuatu itu akan benar-benar nyata untuk kita. Jadi, kalau saya kaitkan dengan jimat tadi, kalau seseorang tadi, ibu tadi, atau keluarganya sangat percaya dengan keampuhan jimat itu, maka dia akan merasa aman, nyaman, dan dia akan mengatakan bahwa dia terlindungi karena jimat tersebut. Dan itu berlaku untuk dia. Mungkin itu benar untuk dia. Tapi kalau kamu tidak yakin, ya itu tidak berlaku untuk kamu. Seperti itulah, ternyata pikiran kita bekerja seperti itu. Apapun yang kamu yakini, entah sesuatu yang berkaitan dengan hal gaib, atau sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, maka tubuh kita akan meresponnya menjadi sesuatu yang benar-benar nyata, seperti yang kamu yakini itu. Lagi nih, saya punya teman yang dia yakin betul kalau dia kena hujan, gitu ya, entah itu hujan gerimis atau hujan lebat, maka dia akan demam atau akan pilek. Ya, jadi ada beberapa kali saya berjalan sama dia, kemudian kami kehujanan dan dia mengeluh, aduh pasti nih pulang ini saya pilek nih, pasti saya demam nih, pasti saya sakit nih. Dan pulang-pulangnya benar, dia jadi pilek, demam, sakit kepala. Dan saya bilang, kenapa? Saya suka mempertanyakan hal-hal yang kadang-kadang tidak dipertanyakan orang. Kenapa air hujan harus bikin kita sakit? Kenapa? Kalau tubuh kita fit, karena setahu saya kalau tubuh kita itu tidak fit, maka virus-virus yang daya tahan tubuh kita itu tidak bagus, maka ya virus atau bakteri atau kuman bisa masuk. Tapi kalau air hujan kan enggak gitu ya. Apa alasannya? Karena kedinginan. Saya pikir kalau kita kedinginan, tubuh punya mekanisme sendiri untuk berusaha menghangatkannya dengan cara menggigil. Dan nggak lama kok nantinya kita pulang ke rumah, kita juga bisa pakai selimut atau pakai baju yang tebal, udah selesai. Dan itu keyakinan saya. Begitu juga terhadap anak-anak saya, ketika dia mau mandi hujan atau mandi air dingin atau kehujanan ya, nggak sengaja kehujanan, saya tidak pernah bilang, aduh nggak boleh nih, nanti kamu sakit, nanti kamu sakit kepala, demam dan sebagainya. Dan hal itu tidak pernah terjadi di dalam keluarga saya. Baik saya sendiri maupun anak saya sendiri, saya tidak pernah mengalami hal tersebut. Tapi kenapa? Ternyata ada orang yang benar-benar mengalami seperti itu. Ketika anaknya kehujanan sedikit aja, dia jadi pusing, anaknya jadi pusing, dan dia sendiri juga pusing. Saya pikir-pikir, saya mulai curiga, apa ini karena keyakinan yang membawa pada kenyataan atau hanya kebetulan? Sampai kemudian saya melihat pola-polanya, dan juga masih banyak contoh-contoh yang lainnya ketika keyakinan kita menjadi kenyataan. Dan kemudian saya sadar, kalau memang begitu bekerjanya pikiran kita ini, berarti kita harus hati-hati sekali dengan apa yang kita yakini, benar nggak? Misalnya lagi, ada keyakinan, ada mitos-mitos, ketika kita melewati tempat ini, saya jadi merinding karena tempat ini angker. Kamu nggak tahu ya, tempat itu rupanya angker. Saya pernah tinggal di satu kontrakan di mana orang bilang tempat itu angker. Ya, ada kadang dengar suara-suara yang begini, suara yang begitu ya. Mereka betul-betul percaya bahwa tempat itu angker. Dan kadang-kadang saya juga pergi ke suatu tempat atau hotel gitu ya yang dikenal angker ya. Karena pernah ada suatu kejadian tertentu, ada musibah di situ yang membuat tempat itu jadi angker. Dan ada beberapa orang yang pernah tinggal di situ juga atau nginap situ mendengar suatu-suatu yang hal-hal yang beberapa kali bercerita ya, sesuatu yang agak aneh, agak janggal gitu ya, seperti ada katakanlah ada hantu, ada makhluk halus dan sebagainya itu.
Tapi ketika saya sendirian, dan saya memang sendirian di kamar hotel tersebut, di tempat yang katanya angker tersebut, karena saya tidak meyakini itu, karena saya datang dengan hati yang, dengan pikiran yang sama sekali tidak mempersepsikan apa-apa, maka saya tidak mengalami hal-hal tersebut, karena hal tersebut tidak ada di dalam imajinasi saya. Begitu pula di suatu gedung di mana saya sendirian, gelap, dan gedung itu memang cenderung kata orang cenderung dikatain ada hantunya gitu ya. Tapi karena saya tadi ya tidak terlalu meyakini hal-hal tersebut, maka hal tersebut tidak menjadi nyata bagi saya. Lain halnya kalau orang mempercayainya, maka hal itu menjadi nyata baginya. Sekarang tinggal kita pilih sendiri, apakah kita ingin ketakutan ataukah kita ingin biasa-biasa saja. Itu kembali kepada pikiran dan perasaan kita. Yang menjadi perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana kita menginput informasi tersebut. Bagaimana kita menerima, bagaimana reaksi kita menerima informasi tersebut. Itulah kenapa kita harus berhati-hati terhadap informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Gantung pada kita ya, apakah kita mau menerima input itu, ya, kemudian meyakininya. Karena apa yang misalnya gini, ada yang menyampaikan suatu berita, jangan ke situ, jangan nggak ke situ, di situ tempatnya angker. Hati-hati kalau kamu ke situ, karena biasa ngeliat situ tuh ada kesurupan, ada yang gila, ada yang apalah pokoknya ya, ada hal-hal mistik yang terjadi di situ gitu ya. Hati-hati dengan informasi seperti itu, karena kalau kamu menerima, kamu memberikan perasaan ke situ, kamu merasakannya ya, dan informasi itu terus-terusan diulang lagi dan juga disampaikan ke banyak orang, maka hal itu lama-lama bisa menjadi belief system, jadi sistem kepercayaan jadi kamu, dan itu menjadi nyata, dan lama-lama bisa menjadi kesadaran kolektif, artinya semua orang merasakannya. Begini, ketika saya katakan, wah tadi saya melihat kecelakaan itu, hancur semuanya, maaf ya, kepalanya hancur, badannya hancur dan sebagainya. Yang mendengar bagaimana reaksinya? Saya bisa pastikan yang mendengar itu merinding, takut, padahal hanya informasi gitu ya. Walaupun ternyata informasi saya itu hanya bercanda misalnya, tapi yang mendengar keburu bereaksi, pasti jadi bereaksi gitu, jadi merinding, jadi takut. Karena apa? Tiba-tiba terbayang situasi yang saya ceritakan tadi. Dan badan ini tiba-tiba menjadi merinding, merespon, karena otak kita membayangkan. Seperti itulah kerja pikiran. Ketika kita dikatakan tempat itu berhantu, ketika kita dikatakan ada makhluk halus begitu, ya, kita mendengarkan, kemudian pikiran otak kita merespon, tubuh kita ikut merespon, jadi merinding seperti itu ya. Sama seperti kepercayaan, ketika kita yakin, tubuh kita meresponnya. Semakin sering kita diberikan hal seperti itu, maka lama-lama menjadi benar-benar kepercayaan, dan hal itu akan benar-benar terjadi. Dalam hal ini misalnya kalau tidak bawa jimat itu, maka benar-benar akan diganggu makhluk halus. Ya, saya tidak heran kalau hal itu terjadi. Nah, akhirnya kita sampai kembali ke kesimpulan bahwa apapun keyakinan kita, ya, itu akan sangat mempengaruhi realita kita. Keyakinan kita atau kepercayaan kita itu berasal dari informasi yang diberikan kepada kita terus-menerus. Jadi dengan memegang pola itu, kita bisa mengatur sendiri informasi apakah yang akan kita dengar. Makanya dikatakan hati-hati dengan berita yang kita dengar. Hati-hati dengan itu, karena tanpa sadar kita menyimpannya jauh di dalam pikiran kita, dan lama-lama mempengaruhi hati kita tanpa kita sadari. Dalam hal ini kita bisa jadi penakut. Tapi bukan berarti saya mau menyalahkan tradisi. Silakan saja bagi yang mempercayainya. Kembali lagi kepada kita, mana yang baik untuk kita, mana yang dirasakan benar, silakan kembali kepada diri kita masing-masing. Demikian video kali ini, semoga video kali ini dapat memberi inspirasi bagi kita semua. Kalau kamu suka silakan kamu like, kamu share bagi yang membutuhkan informasi ini, dan kalau kamu belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih sudah. Salam damai, salam hening.